Srihontu semuanya. Hari ini Bapak Ibu saya perumpamakan sudah berada di kelas 3 ya. Kemarin saya sudah memberikan semacam kayak pengulangan dari pelajaran 1 sampai 10 ya. Saya harapkan Bapak Ibu semua sudah menguasai pelajaran 1 sampai pelajaran 10. Karena di pelajaran 11 ini itu kita akan mengkombinasikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dari pelajaran 1 sampai 10 ya. Pada malam hari ini saya juga biasanya saya memberikan latihan sambil saya ketik ya. Tapi hari ini saya sudah tidak mengetik lagi ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu lebih aktif ya. Karena Bapak Ibu sekarang sudah berada di kelas 3. Jadi menurut saya tidak perlu seperti perlakuan yang telah saya lakukan sebelumnya, di mana saya mengetik, menyiapkan jawaban, sehingga Bapak Ibu pergunakan ya. Sekarang saya harapkan Bapak Ibu nanti pada saat saya menjelaskan bagaimana menjawab soal-soal, saya harapkan Bapak Ibu itu aktif. Aktif terus mengikuti penjelasan yang saya berikan. Saya berusaha memberikan penjelasan lebih pelan, ya, karena beberapa ada yang memberi masukan kepada saya menjelaskannya terlalu cepat. Nanti seandainya merasa penjelasan saya terlalu cepat, langsung raise hand, ya. Nanti saya minta Ci Yulia, mungkin bantuannya Ci Yulia. Jika ada yang raise hand, saya langsung dipotong aja di tengah-tengah, nggak apa-apa. Ya, baik saya Lai. Baik saya Lai. Ya. Terima kasih. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu sekarang aktif, ya. Saya tidak melakukan pengetikan lagi dalam pembahasan soal. Saya kembali menggunakan cara awal saya yang pertama. Ya, saya hanya memberikan penjelasan melalui kata-kata, selebihnya Bapak Ibu harus mencatat sendiri. Ya, karena sekarang Bapak Ibu sudah berada di kelas 3, harus belajar bisa mandiri, ya. Juga harus sudah bisa menggunakan kamus. Ya, jika melihat kata-kata Pali sudah mulai timbul ingin tahu artinya, dan buru-buru buka kamus, cari kamus, ya, berusaha memahami satu kata demi satu kata. Dan yang pasti harusnya Bapak Ibu adalah mengerti case-nya apa. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti case-nya, itu akan susah. Bagaimana bisa tahu artinya di dalam kalimat? Ya, karena case itu sangat penting fungsinya di dalam kalimat. Hari ini saya akan menjelaskan tentang present participle, ya. Tapi karena kemarin ada yang bertanya, saya share screen dulu ya. Kemana ya? Kelihatan nggak ya, Julia? Terlihat, saya Lai terlihat, sudah terlihat. Ya. Oke. Kemarin kan ada yang tanya mengenai catatannya Julia ya. Terima kasih banyak Julia. Kemarin saya menemukan catatannya benar-benar sangat indah. Bagaimana menempatkan subjek, objek, juga kasus-kasus lainnya di dalam kalimat ya. Terima kasih saya Lai. Terima kasih Julia. Jadi kemarin ada yang bertanya predikat. Predikat itu apa? Saya terus terang saya bukan ahli bahasa ya, karena dulu-dulu bahasa itu bukan pelajaran kesukaan saya sukanya matematika gitu. Ini saya hanya menjelaskan pemahaman saya yang saya pahami, bahwa predikat itu sedikit berbeda dengan namanya kata kerja. Tapi di dalam bahasa Indonesia itu struktur kalimatnya adalah disingkatnya adalah SPO, subjek, predikat, objek. Nah, kadang-kadang predikatnya ini bisa kata kerja, ya. Tapi kadang-kadang juga bukan kata kerja. Katakanlah mungkin kata sifat atau kata keterangan seperti itu. Nah, begitu juga dengan di Pali. Di Pali itu predikat itu juga kadang-kadang bukan kata kerja, tapi ada yang namanya kemungkinan sebagai kata benda. Ya, di sini saya contohkan. Contohnya adalah kata benda yang berperan sebagai predikat. Piehi, piehi, ya, piehi itu kasusnya adalah ehi. Ehi itu bisa dua, ya, bisa instrumental, bisa ablatif yang bentuk jamak. Ya, pia, pia itu adalah
seseorang yang dicintai, gitu ya. Kemudian wipayogo. Wipayogo itu dari awalan wi, kemudian awalan a, kemudian ditambahkan yoga. Ya, yoga itu adalah benda, kata benda maskulin, ya, kata benda maskulin berakhiran a yang dapat diartikan sebagai koneksi. Ya, kemudian dukkha. Nah, ini dukho. Dukho, wipayogo, karena akhirannya o, kita tahu adalah nominatif singular. Ya, wipayogo, dukho itu singular. Nah, dukkha itu adalah kata dasar dari dukho, itu adalah bisa sebagai kata benda, bisa juga sebagai kata sifat, yang artinya adalah penderitaan. Ya, pi itu yang disebut sebagai kata tidak berubah, ya, kata tidak berubah, atau bahasa Inggrisnya itu indeclinable. Jadi katanya pasti itu terus bentuknya, tidak ada perubahan dari belakangnya atau apa, katanya seperti itu. Jadi disebutnya indeclinable, tidak berubah. Nah, ini pun saya temukan di catatannya Ciuria dari kelasnya Batik Heminda, ya. Saya ibaratnya hanya mengcopy, dan saya juga harapkan sebenarnya Bapak Ibu nanti pada saat bisa selesai buku ini sampai pelajaran 32 ya, jangan putus di tengah jalan ya Bapak Ibu. Pelajaran ini hari ini lebih sedikit dari pelajaran sebelumnya, ya. Ibaratnya Bapak Ibu harus lompat 2 anak tangga, ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa melewati pelajaran hari ini, ya, langsung lompat 2 anak tangga, pelajaran berikutnya tidak terlalu susah, ya. Hanya karena kemudian pelajaran 11 itu terlalu gampang, nanti saya akan gabung dengan pelajaran 13. 12-13 itu saya akan gabung ya nanti setelah kita selesai pelajaran ini. Jadi penting sekali untuk melewati pelajaran ini, ya, karena dengan melewati pelajaran ini, pelajaran berikut-berikutnya itu mudah, ya. Yang penting berusaha sekarang. Malam ini aktif, catat apa yang saya katakan, karena saya juga tidak menulis lagi nanti untuk pembahasan soal, ya. Saya harapkan Bapak Ibu sudah mulai bisa mengikuti irama yang kali ini, ya. Iramanya saya rubah sedikit supaya Bapak Ibu lebih bisa mandiri, lebih bisa pintar. Ibaratnya dulu kalau sekolah masih TK kan guru jadi masih suapin gitu ya, tapi SD kan sudah dilepas. Nah, sekarang pun saya berharap saya sudah bisa melepas Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian kita terjemahkan kalimat ini adalah dengan yang dicintai, ya. Kemudian wipayogo itu artinya adalah karena wipayogo tanpa berkoneksi, ya. Jadi berpisah gitu. Pi itu adalah juga, duka itu ada penderitaan. Jadi dengan yang dicintai berpisah juga penderitaan. Ya, ini diterjemahkannya seperti itu. Karena saya ini juga mengikuti saran dari Batik Heminda, sedapat mungkin menerjemahkan dari kiri ke kanan. Ya. Kemudian kalimat kedua adalah apiehi sampayogo hi duko. Oh maaf, saya kurang h ya di sini ya. Maaf. Ini adalah h juga, duko ya. Jadi dengan yang tidak dicintai, di sini ada awalan a, ya. Sebenarnya awalan a ini bukan awalan, bukan prefiks, ya. Kemarin kan saya sudah kasih ada awalan itu 20. Nah, si a di sini itu bukan awalan. A di sini adalah sebenarnya dari na. Nah, itu artinya tidak. Ya, tapi karena ada pembentukan kata, maka na ini berubah menjadi a, dan karena mengikuti dengan p, dia berubah menjadi double P. Ya, ini memang sudah seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu memang mau tingkat lanjut, ya, kita bisa mempelajari ini. Pelajarannya juga asik ini. Tapi ini juga cukup lama untuk mempelajarinya. Ya, nanti setelah kita tidak pelajari di kelas ini. Kita pelajari nanti mungkin kalau memang ada kesempatan, ada karma baik lagi kita bisa ketemu ya untuk belajar kembali. Nanti ini juga pelajarannya cukup menarik untuk mempelajari ini. Ya, dan ini diterjemahkan adalah dengan yang tidak dicintai. Ya, sampayogo itu artinya berkumpul, pi itu juga, dukho itu juga penderitaan.
Jadi dengan yang tidak dicintai berkumpul juga penderitaan. Nah, sebenarnya predikatnya yang mana? Gitu di sini ya kan, pertanyaannya predikatnya yang mana gitu. Kan nggak ada kata kerja nih, nggak ada yang berakhir anti kan, nggak ada yang berakhir anti. Kenapa? Karena si Sampayogonya ini, si pianya itu kan sudah instrumental, ya instrumental kan. Nah, si Wipayogo ini itu yang disebut sebagai kata benda berperan sebagai predikat. Ya, jadi berpisah, ya. Berpisah itu kan sebenarnya berpisah, memisah gitu, kata kerja gitu ya. Nah, tapi karena sebenarnya bukan aslinya kata kerja, karena kata kerja yang kita sudah pelajari kan akhirannya hanya ti untuk kata kerja ketiga tunggal dan ti untuk kata kerja ketiga jamak, ya. Nah, Sampayogo di sini juga itu yang disebut adalah kata benda yang berperan sebagai predikat. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut ya. Nah, karena saya tidak menemukan terjemahan untuk participle, maka saya tetap menggunakan participle. Ya, saya terjemahkan adalah participle saat ini, ya, atau nanti saya singkat sebagai PK, ya, biar mudah dimengerti. Itu adalah sebenarnya kata benda. Jadi walaupun fungsinya seakan-akan kata kerja, tapi dia itu sebenarnya bukan kata kerja, tapi dia itu adalah kata benda. Ya, bahasa palingnya itu nama. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya adalah present participle. Nah, si kata present participle itu terbentuk ya. Kita di sini bukan membentuk kata sudah terbentuk. Itu terbentuknya dari adalah kata dasar ditambahkan akhirat entah atau mana atau ana, ya. Di buku itu nanti ya dijelaskannya tidak ada ana. Ini saya tambahkan biar Bapak Ibu agak mengerti sedikit. Nanti pada saatnya ketemu suatu kata kok nggak ada m-nya, tapi kok ana. Nah, itu adalah juga termasuk dari present participle. Dan perlu dipahami adalah participle ya saat ini itu alamiahnya adalah sebagai kata sifat. Ya, tapi dia karena termasuk di dalam kelompoknya kata benda, itu dia juga bisa sebagai kata benda. Ya, dan biasanya kata participle ini terletaknya di depan kata benda yang sesungguhnya. Ya, tapi kalau tidak ada kata benda, si participle ini fungsinya sebagai kata benda. Ya, dan setelah kata benda, kalau di dalam kalimat tidak ada kata kerja, dia bisa berfungsi lagi sebagai predikat. Ya, ini dicerna. Ini perlu waktu dicerna, dipahami maksudnya seperti apa, ya. Jadi adalah intinya begini. Participle saat ini atau present participle itu adalah sebenarnya kata sifat. Ya, tapi kata sifat ini itu bisa digunakan sebagai kata benda. Pada saat dia setelah menjadi kata benda, itu dia juga bisa berfungsi sebagai predikat. Gitu ya. Dan setelah ditambahkan akhiran entah, mana, atau ana, partisiple ini kan berakhirannya adalah berarti kata benda yang berakhiran a. Ya, berakhiran a. Dia itu bisa dari kata benda maskulin, ya, atau bisa dari kata benda netral. Tapi yang pasti dia adalah berakhiran a. Ya. Kemudian ada nanti kita akan pelajari di pelajaran 21 cukup jauh, jadi saat ini nggak terlalu dipusingin dulu. Kalau dari kata bendanya feminin, itu dia nanti harus berakhirannya i. Ya. Nah, tadi pada saat participle saat ini ada benda yang mengikuti, berarti kan ada dua ya, ada participle, ada kata benda yang mengikuti dia. Kalau dua kata ini itu harus sama jenis kelaminnya, kalau maskulinnya sama-sama maskulin, kalau neutral sama-sama neutral, kalau feminin harus sama-sama feminin, gitu ya. Juga jumlahnya itu jamak atau tunggal, gitu. Kalau di sini jamak harus jamak, sini tunggal harus tunggal.
gitu ya. Juga harus kasusnya sama. Kalau di sini nominatif, di sini juga harus nominatif, gitu. Jadi antara kata benda dan si participle saat ini itu harus 3 yang sesuai. Pertama adalah jenis kelaminnya, kasusnya, sama jumlahnya, gitu ya. Jadi cara menerjemahkannya, misalnya saat ini saya kasih contohnya adalah gacanta atau gacamana atau gacana, ya. Itu pada saat diterjemahkan menjadi kata benda, itulah ada diterjemahkan sebagai orang yang pergi atau orang yang sedang pergi. Ada kata orangnya, ya, jadi orang. Pada saat dia hanya sebagai kata sifat, itu hanya menjadi misalkan gacanto puriso, ya, gacanto puriso. Puriso itu kan orang, ya, gacanto yang pergi. Jadi yang pergi, karena sudah ada purisonya di sini, ya, gacanto puriso, seperti itu contohnya. Atau gacanto puriso bisa terjemahkan juga orang yang sedang pergi. Tapi kalau nggak ada purisonya maksudnya diterjemahkan tersendiri, maka dia diterjemahkan adalah yang sedang pergi. Ya, atau nanti kalau dia sudah berfungsinya sebagai predikat, itu diterjemahkan adalah sebagai sambil. Jadi sambil pergi. Ya, jadi participle saat ini itu ada 3 fungsi. Ya, pertama adalah sebagai kata benda, atau sebagai kata sifat, atau sebagai predikat. Ya. Nah, di sini saya ambil beberapa contoh. Jadi kata dasar ditambahkan entah atau mana. Itu misalkan saya di sini kasih contohnya adalah kata dasarnya pacak, dia menjadi pacanta, kemudian pacak ditambah mana, pacamana, yang artinya memasak, atau yang sedang memasak, atau orang yang memasak, tapi harus ada akhiran setelah di deklinasi, ya, setelah deklinasi baru kita bisa terjemahkan. Kemudian ada juga yang ditambahkan ana, gitu. Jadi tidak semua kata ada anak, ada anta, ada mana, tergantung. Karena pada saat zaman dulu, kata mana yang lebih populer dipakai oleh masyarakat saat itu yang kita temui sampai hari ini, gitu ya. Kemudian gaca ditambahkan entah, gacanta, gancamana, gacana, gitu ya. Kemudian bunja. Bunja, ya, di sini juga saya jelaskan bahwa kata dasar itu bisa jadi ada awalan, ya, kadang-kadang nggak ada awalannya, tambahkan akar, kemudian ditambahkan sisipan, itu disebut kata dasar. Kemudian bunja menjadi bujanta, bunja bisa menjadi bujamana. Kita, hitanta, kita tambah mana, kita mana. Wihara menjadi wiharanta atau wiharamana, ya. Nah, di sini saya mau memastikan, karena di sini ada akhiran entah. Entah itu adalah 2 konsonan. Di dalam Pali, jarang sekali ditemui huruf vokal panjang di depan 2 konsonan. Karena itu makanya dada, walaupun di sini vokal panjang, dia berubah menjadi pendek. Jadi dadanta. Ya, begitu juga dengan dada mana, dia berubah juga menjadi pendek, dada mana. Kemudian juga, tapi untuk dada, karena di sini nyambungnya dengan anak, dia menjadi dadana. Itu. Nah, sebentar ya. Julia, nanti kita sampai jam ini ya, seperti yang tadi saya bilang ya, sudah oke di sana. Ya, ya saya like. Ya, terima kasih. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini cara contoh untuk dideklinasi, sehingga kata present participle saat ini itu bisa digunakan di dalam kalimat, ya. Contohnya dia karena tadi adalah gacanto, ya, kita berubah menjadi gacanto, ya. Makanya saya harapkan yang sudah hafal naro nara di sini amat sangat berharga, ya.
yang belum jangan putus asa, coba terus. Walaupun saya tahu sampai terakhir di pelajaran 32 pun ada yang belum bisa hafal naro-nara, nggak apa-apa, tetap berusaha ya, tetap berusaha, jangan menyerah. Kemudian gacantang, gacante, gacantena, gacantehi, gacantebi gitu ya. Gacantasa, gacantanang, gacantamha, gacantasma, gacantehi, gacantebi, gacantasa, gacantanang, gacante, gacantasmi, gacantamhi, gacantesu. Di sini sementara saya hilangkan dulu vokatifnya biar nggak pada bingung ya. Karena vokatif juga tidak terlalu banyak ditemui juga. Jadi ini saya skip dulu, bukan berarti nggak ada, tapi supaya Bapak Ibu tidak terlalu sulit di pelajaran ini saya kosongkan. Begitu juga sebenarnya ada bentuk lain, ya, tapi saya juga tidak ajarkan di kelas ini, karena di buku Pali Primer karangan Lili De Silva juga beliau tidak membahas bentuk lainnya, karena memang saya menyadari agar pelajaran di tingkat dasar ini itu lebih mudah, ya, tidak dipersulit. Tapi jangan khawatir, nanti ini pada saat buku yang dari Pali Primer yang sudah diterjemahkan oleh Samanera Medacito, itu juga sudah tersedia tabelnya. Ya, tabelnya ini dibuat oleh Bapak Pranoto. Terima kasih banyak Pak Pranoto. Semoga nanti Bapak Ibu yang kesulitan untuk menghafal naro-nara bisa memanfaatkan tabel-tabel yang dibuat oleh Pak Pranoto yang nanti akan dilampirkan di bagian belakang ya, buku Pali Primer edisi Indonesia. Ya, nanti silahkan ditunggu saja. Nah, bagaimana dengan yang ditambahkan akhiran mana? Berarti gacamano, gacamana, gacamane. Ya, ini bagi yang sudah hafal diikuti melafal ya, seperti saya. Kalau bisa jangan lihat, lebih bagus ya, bisa menghafal ya. Gacamanena, gacamanehi, gacamanebi, gacamanasa, gacamanana, gacamanamha, gacamanasma, gacamanehi, gacamanebi, gacamanasa, gacamananang, gacamane, gacamanasming, gacamanamhi, gacamanesu. Ya, silahkan di cara saya menghafal, ya mau nggak mau harus dihafal seperti itu. Tapi saya melafalnya dengan bantuan jari-jari saya untuk membedakan antara yang tunggal dengan yang jamak seperti itu ya. Kemudian, nah tadi adalah kata gacanta yang sebagai partisiple saat kini itu yang adalah maskulin berakhiran a. Sedangkan kalau dia adalah kata yang nanti mengikuti adalah kata benda yang netral, maka dia harus dideklinasinya juga sesuai dengan deklinasi netral. Ya, yang halang, palani gitu ya. Nah, yuk ikuti saya ya, sering melafal di rumah ya. Yang belum hafal baca tabelnya boleh, yang sudah hafal nggak usah dilihat, cukup dengar sambil hafal, dengerin saya. Benar enggak gitu ya. Kalau salah nggak apa-apa, nanti diulang lagi ya. Gacantang, gacanta, gacantani, gacantang, gacante, gacantani, gacantena, gacantehi, gacantebi, gacantasa, gacantana, gacantamha, gacantasma, gacantehi, gacantebi, gacantasa, gacantanang, gacante, gacantasmi, gacantamhi, gacantesu. Ya. Sedangkan untuk yang berakhirannya mana itu ingat nih ya, literal adalah akhirannya adalah dengan nidahita ya. Gacamanang, gacamana, gacamani, gacamanani, gacamanang, gacamane, gacamanani, gacamanena, gacamanehi, gacamanebi, gacamanasa, gacamanana, gacamanamha, gacamanasma, gacamanehi, gacamanebi, gacamanasa, gacamanana, gacamane, gacamanasmi, gacamanamhi, gacamanesu. Ya, ingat, untuk yang belum hafal, coba dihafal. Caranya seperti apa? Temukan sendiri. Setiap orang menghafal dengan cara masing-masing ya. Oke, kini saya mau kasih contohnya adalah, contohnya di sini adalah naro, kasakang, pasati. Ya, berarti kita terjemahkan adalah naro orang,
melihat petani, gitu ya. Nah, pada saat di naro ini dihubungkan dengan yang namanya partisiple saat ini, ya. Jadi naro, pasanto, hasati, ya. Karena di sini ini pun posisinya bisa dibalik, ya. Harusnya ini di depan, ya, karena biasanya diikuti. Tapi kadang-kadang bisa juga kata bendanya di depan, ya. Tapi lebih banyak adalah kata bendanya itu di belakang, ya. Seperti tadi saya bilang, idealnya adalah kata benda itu ada di belakang. Tapi tetap ada kemungkinan kata bendanya di depan, ya. Makanya saya kasih contoh seperti ini. Naro, pasanto, hasati. Orang sambil melihat tertawa, gitu ya. Kemudian kasako, kasanto, hasati, ya. Petani yang sedang membajak tertawa, ya. Kemudian lagi kasantang, kasakang. Ini kan saling menerjemahkan, ya. Santang, kasantang, kasakang, pasanto, hasati. Jadi orang tertawa nih, ya, orang tertawa sambil melihat petani yang sedang membajak. Di sini kan adalah kasusnya sebagai objek, ya. Di sini adalah sebagai subjek. Jadi orang tertawa. Orang yang tertawanya itu siapa? Si pasanto. Pasanto itu adalah orang yang sambil melihat juga, gitu. Jadi dia sambil melihat, tertawa. Melihat siapa? Melihat petani yang sedang membajak. Itu ya, pelan-pelan dipahami, ya. Kemudian ini saya kasih contoh lagi. Ruka, pakantang, palang, naro, pasati. Ya. Jadi kita terjemahkan dari kiri dulu, mengikuti petunjuk dari Bante Keminda, ya. Ini adalah kasusnya apa? Ya, ini kasusnya kita akan lihat. Kita harus analisa dulu di kata ini. Kata kerjanya adalah pasati. Pasiti itu adalah kata kerja orang ketiga tunggal. Berarti kita tidak bisa menggunakan rukha itu sebagai subjek. Karena kalau rukha sebagai subjek, harusnya di sini adalah enti, plural, ya. Karena dia di sini cocoknya adalah dengan sinaro. Ya. Jadi kita harus cari tahu lagi berarti kalau dia bukan sebagai subjek, apalagi yang berakhiran a. Oh, bisa jadi dia panggilan, ya kan? Panggilan. Tapi kita lihat dulu kasusnya di sini. Sebagai panggilan, setelah kita terjemahkan, hey pohon, gitu. Hey pohon, orang melihat, gitu. Itu nggak connect di dalam kalimatnya, ya. Nah, kita akhirnya mencari lagi, apa sih yang berakhiran a? Oh, ablatif. Ya, ablatif yang tunggal. Ablatif tunggal kan ada 3 bentuk, ya. Ada akhirannya a, ada emha, ada asma. Tolong diperhatikan, ya. Belakangnya emha, asma itu adalah a panjang juga, ya. Karena tempo hari saya pernah ngecek juga, ternyata ada yang menuliskan itu emha, asma, a-nya itu pendek. Jangan, ya, karena bahasa Pali itu antara huruf pendek dan huruf panjang itu sangat penting, ya. Kemudian kita lihat, berarti kalau dia ablatif, berarti kita terjemahkan adalah dari pohon. Dari pohon. Nah, kemudian patantang palang. Patantang itu kata, apa sih ini patantang? Ya, kita harus tahu patantang itu dari apa. Oh, kita pecahkan dulu nih. Akhiran entah. Akhiran entah, kita buang dulu. Oh, kata dasarnya pata. Kata dasarnya pata, kata kerja orang ketiganya tunggal itu apa ya? Patati.
Patati, berarti yang artinya adalah terjatuh gitu ya, yang jatuh gitu ya, jatuh. Nah, kemudian di sini adalah buah. Nah, dia di sini phalang itu kalau sebagai subjek, tapi di sini ada yang lebih sebagai subjek gitu. Jadi di sini dia sudah pasti bukan subjek karena sudah ada subjeknya di sini. Jadi dia adalah sebagai objek. Ya. Nah, pada saat dia menjadi objek, dia dikasih keterangan lagi bahwa buah ini adalah buah yang sedang terjatuh atau buah yang sedang jatuh. Gitu ya. Jadi dari pohon buah yang sedang terjatuh, seseorang melihat. Ya, atau kalau mau dibalik juga boleh. Seseorang melihat buah yang sedang terjatuh dari pohon. Ya, tapi yang ini nggak boleh. Karena dari ini adalah artinya jadi berbeda kan? Dari pohon seseorang melihat buah yang terjatuh. Enggak. Karena yang dari pohon itu bukan si naronya, tapi si halangnya. Gitu ya. Kemudian ruka, patante, hale, nara, pasanti. Ya, ini kita juga terjemahkan sebagai kata benda yang jamaknya ya. Yang sedang terjatuh dari pohon-pohon. Ya, karena di sini adalah sebagai objek ya, si kalani ya, objek di sini. Kemudian rukehi, patantani, halani, naro, pasati. Ya, nah ini kembali lagi kata kerjanya adalah kata kerja orang ketiga tunggal. Ya, jadi kita terjemahkan lagi dari pohon ini karena pohonnya adalah kata ablatifnya yang jamak ya, jadi kita terjemahkan sebagai jamak. Dari pohon-pohon, buah-buah yang sedang terjatuh, seseorang melihat. Ya, tapi kalau mau dibalik, ini juga boleh. Seseorang melihat buah-buah yang sedang terjatuh dari pohon. Ya, ini saya tambahkan, ini silahkan dibaca sendiri ya. Ini juga kemungkinan pelajaran ini pelajaran 11. Pelajaran 12-13, nanti saya tetap akan coba berikan seperti ini ya. Tapi kemudian habis itu saya juga lepas. Ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu benar-benar aktif. Ya. Jangan seperti kemarin itu kesannya saya menyuapi ya. Karena memang pada awalnya saya tidak mau menyuapi, tapi karena ada masukan saya mengajarnya terlalu cepat, akhirnya saya memilih iramanya seperti kemarin. Tapi saya juga berpikir sebenarnya cara seperti ini itu tidak terlalu baik. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu tidak saat ini Bapak Ibu itu levelnya bukan level anak-anak. Walaupun kita belajar pelajaran adalah pelajaran paling dasar, ya saya ibaratkan sebagai pelajaran masih di SD gitu ya, sekolah dasar. Tapi umur Bapak Ibu itu saya yakin tidak ada yang di bawah umur 12. Ya, karena tingkat SD itu kan sampai 12 ya. Saya yakin Bapak Ibu yang ikuti kelas ini sudah di atas umur 12 dan pada saat di SMP itu kan juga sebenarnya harus aktif. Ya, apalagi nanti sudah masuk kuliah, itu biasanya dosen hanya memberikan sedikit, selebihnya Bapak Ibu harus aktif dan saya harapkan mulai di kelas ini juga Bapak Ibu aktif. Ya, seandainya penjelasan saya dirasa terlalu cepat, silakan raise hand. Ya, tapi saya juga tidak akan memberikan ini lagi, tabel-tabel ini lagi. Karena saya harapkan Bapak Ibu aktif. Apalagi nanti kalau bukunya sudah terbit, itu pada lampiran belakang bukunya juga saya sudah memberikan akar kata. Semua dari kosakata yang ada sekarang itu, akar katanya adalah akar kata dari bahasa Sanskrit. Tapi nanti pada saat buku Pali Primer Indonesia, itu saya sudah memberikan kata dasar yang dalam Pali. Ya, ini supaya hemat waktu, saya harapkan ini dibaca sendiri. Nanti saat presentasi ini dibagikan ya. Ini yang saya hanya tekankan adalah kadang-kadang
pada saat pembentukan kata, itu ada yang namanya disisipi. Disisipi satu kata gitu ya. Nah, pada saat di sini, contohnya pari dengan akar kata Y, akar kata S, dia diselipi Y. Ya. Ini nanti kalau mau belajar lebih lanjut, sangat menarik. Tapi tidak kita pelajari di kelas Pali dasar ini. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau memang ada yang minat, silahkan temui buku-bukunya nanti untuk perubahan dari kata. Itu bisa dipelajari juga mungkin di bagian sandi gitu ya. Nah, di sini ada penambahan dari huruf Y sehingga menjadi pariyesati, ya, artinya mencari. Kemudian di sini juga ini udah biasa ya, kadang-kadang D-nya itu berubah ya menjadi usahati ya. Kemudian gam juga sudah biasa. Nah, di sini juga perhatikan lagi bahwa huruf E itu juga bisa berubah menjadi AY. Ya, perhatikan di sini A-nya adalah panjang. Ya. Kemudian pada saat dia di sini P, walaupun Bapak Ibu melihat dia di sini AY, sebenarnya dia di sini pada saat pembentukan kata itu dia terjadi dua proses. Dari I-nya itu berubah menjadi E, kemudian dari E berubah menjadi AY. Ya, ini ditelan dulu aja, karena saya nggak mungkin menjelaskan ini. Ini penjelasannya panjang sekali. Nanti kalau memang sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi ya, ini dihafal dulu saja. Kemudian juga untuk cu, U ini berubah menjadi AV. Ya, sebenarnya ini juga bisa saya terangkan dari U itu berubah menjadi O dulu, ya, menjadi awak, ya kan? O itu adalah awak. Kemudian baru A-nya itu hilang. Ya, tapi sementara biar mudah dihafal ini aja. U itu langsung berubah menjadi AV. Ya. Kemudian juga D ditambah O. Sebentar. Akar katanya adalah pat. Ya, sisipannya adalah Y. Ya, ini ingat konjugasi yang tipe ketiga, ya. Jadi DY berubah menjadi DD, kemudian JJ, ya. Kemudian juga angka digahitkan berubah sesuai dengan grup K-nya ya, menjadi ngak ini ya. Kemudian juga VY, ya kan ini sif kata akar katanya ditambahkan ya. Ya, silakan ada yang resen. Belum ada saya, Lai. Permisi, saya Lai. Ya. Maaf, motong penjelasannya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Tetapi saya setelah dijelasin berminggu-minggu tentang perubahan kata, saya jadi ada pertanyaan muncul di kepala itu, sebenarnya perubahan ini ada alasannya tidak ya sebelumnya? Jadi atau kita hanya bisa menghafal saja gitu tanpa ada alasan apapun di balik itu? Alasan yang paling utama itu adalah satu, yang paling utama, ya, paling utama itu. Selebihnya banyak alasan-alasan lain yang berdetail. Makanya saya bilang kalau tertarik, belajar Pali nanti lebih lanjut ya. Nanti ini pelajarannya juga sangat menarik. Ya. Baik, saya Lai. Berarti sebenarnya memang ada alasan dan sejarah di balik itu ya, kan? Iya. Dan alasannya itu kalau dipelajari itu sangat menarik. Saya suka. Okay. Ya, tapi yang sekarang adalah yang perlu dimengerti ya. Saya panggil Giri aja kali ya. Namanya nama saya. Oh, namanya nama. Wah, keren. Oke. Namanya nama, saya panggil nama aja ya. Karena suaranya masih muda ya, nggak apa-apa ya. Saya nggak pakai Pak ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau dicari kenapanya, itu alasannya utamanya itu hanya satu sebenarnya. Kenapa? Karena bahasa Pali itu adalah bahasa ucapan. Ya. Jadi bahasa ucapan. Jadi agar ucapan itu mudah. Sehingga perubahan-perubahan ini terjadi. Itu aja alasan yang paling utama. Baik, saya Lai, terima kasih penjelasan singkatnya. Ya, saya lanjutkan. Ada yang lain nggak? Udah ya. Saya lanjutkan lagi. Berarti pada saat V ditambahkan Y, dia berubah menjadi VV, kemudian jadi BB. Ya.
Kemudian, nah ini saya hanya menyatakan bahwa pelajaran ini termasuk salah satu pelajaran kalau saya kategorikan di dalam buku ini level susahnya itu level 10 ya. Pelajaran hari ini mungkin levelnya adalah level 7 ya. Dan pelajaran berikutnya setelah Bapak Ibu melewati pelajaran hari ini tidak sulit, jauh lebih mudah. Ya, makanya saya berusaha Bapak Ibu paham ya penjelasan pada hari ini. Setelah itu tetap semangat ya. Saya di sini hanya menyatakan bahwa belajar semakin tinggi, tetap hafal deklinasi ya, pelajaran dipahami, ini yang paling penting. Saya tidak menekankan untuk dihafal bagi yang sulit menghafal, tapi bagi yang jago menghafal seperti Samanera Kemacara, saya sarankan menghafal sebanyak-banyaknya. Karena saat ini pun Samanera berdua itu tugasnya adalah menghafal dari Bante Keminda gitu ya. Karena itu memang salah satu tugas yang harus kami jalankan ya. Tapi saya tahu menghafal itu bukanlah hal yang mudah. Jadi saya pemahaman yang saya lebih tekankan. Selama Bapak Ibu paham apa yang saya terangkan, Bapak Ibu tetap bisa lanjut ke pelajaran selanjutnya itu dengan lebih mudah ya. Kerjakan PR sendiri. Ya, Wandami Sayalai, maaf ada pertanyaan, ada yang raise hand. Sepertinya Ya. Pertanyaan dari Bu Veronica Laksana. Ibu Veronica, dipersilakan Bu. Wandami Sayalai. Iya tuh, Bu Vero. Sayalai, saya boleh tanya balik ke yang akar tadi, Sayalai. Boleh, Bu. Bu, maaf saya sekalian izin minum dulu ya, Bu. Agak haus sebentar. Silakan, Sayalai. Ya, Bu. Akar kata yang mana, Bu? Sayalai boleh balik ke slide sebelumnya. Ini ya, Bu ya? Bukan. Setelah ini. Ini. Sayalai. Yang tadi barusan. Setelah ini. Tabel. Ini? Okay. Ini yang upajati. Kan ada awalan ud. Akarnya pat. Ini kenapa jadi DY bukan DP, Sayalai? Upajati. Atau karena itu ya, yang karena grup itu ya, upajati ya itu. Iya. Kan ada awalan ud, kata dasarnya pat. Iya. Kenapa ini perubahannya jadi DY itu karena ini ya, ada kelompok itu ya, Sayalai? Enggak sih, Bu. Ini dia karena biasanya awalan put ya, Bu ya. Untuk awalan put, biasanya dia memang dia mengalah gitu, Bu. Dia mengikuti si akar katanya. Biasanya sifatnya seperti itu. Biasanya ya, enggak selalu ya, Bu ya. Mengikuti akar katanya. Mengikuti akar katanya di sini nih, Bu P. Kan put ditambah pat kan, jadi D ditambah P, ya. Nah itu berubah menjadi PP. Enggak, ini kenapa? Ini yang perubahannya yang saya tulis yang kolom berikutnya. Oh, iya ya, sebentar ya, apa saya salah tulis ya? Upajanya ya, Bu ya? Iya, upajati. Bentar, Bu, saya cek dulu. Bukan DP ya? Bentar ya, Bu ya, saya cek dulu. Upajati. Oh iya, Bu, maaf. Harusnya harusnya satu nih. Harusnya satu. Upajati. Jadi si D-nya di sini kasusnya D-nya hilang, Bu. Ya. Di sininya yang saya salah ketik di sini. Harusnya U-nya P-nya satu. Upajati. P-nya satu. Oke. Tapi jadi akar katanya tetap awalannya tetap ut. Bentar, Bu, saya cek dulu, Bu. Saya nggak yakin sebentar ya. Upajati.
Oh iya, dia di sini nggak ada kata kerja ketiganya ya. Oke, nanti saya habis kelas saya cek lagi ya Bu ya. Karena ternyata dia di sini ada dua bentuk. Dia ternyata ada dua bentuk yang dengan P1. Oh, enggak. Salah saya. Oh iya, harusnya P-nya 2. Tapi ini memang perubahannya dari D, Y. Maksudnya Y, saya nggak jelas Y-nya ini dari mana, saya lihat. Y-nya? Ini yang di Sini setelah saya yang kan salah. ada perubahan, kolom perubahan. Di sini Bu, D-nya itu berubah menjadi P. Itu sudah apa ya? Sudah sifatnya si awalan D, awalan root itu, dia ngikut ke si kata akar. Itu udah salah satu sifat yang biasanya ya. Kalau untuk D gitu ya, saya lihat. Untuk D, dia mengikuti kata dasar. Kata dasar ini, huruf yang di depannya ini. Ya, huruf di depannya. Jadi karena depannya P, jadi itu kan, kalau ini perubahan yang sebelah kanannya maksudnya ini. Perubahan ini nih. D ini. D terakhir. Ya, sama ya. Oh, karena ada sisipan ya. Iya. Oh, jadi yang di sini saya menerangkan ini, saya nggak menerangkan ini. Karena kalau ini sudah biasa sih sebenarnya karena sifatnya si ut itu, dia ngikut gitu. Makanya saya nggak terangkan ya. Nanti saya harus terangkan. D, karena ada sisipan ya. D. Ya, jadi D di sini ini bukan D-nya di sini Bu, tapi D di sini nih. Oh, oke. D-nya di sini dicampur ya ini, gitu. Karena saya bahas ini karena memang sudah sifatnya si ut itu sih. Nanti saya tambahkan kali ya Bu ya. Nanti saya revisi dulu untuk slide-nya ini. Tapi mungkin mohon maaf slide-nya saya tidak bisa berikan pada malam hari ini ya, karena saya nanti ada tugas lainnya yang perlu saya lakukan. Saya usahakan besok saya usahakan saya revisi dulu untuk presentasi hari ini ya, karena juga tadi apa yang salah juga ya. Tadi saya mesti catat juga ada tadi yang salah apa ya? Ini upaja P. Oh, duko ya. Tadi duko ya. Duko tadi kurang H kan? Oh iya. Iya, berarti nanti saya harus ada 2 catatan, saya revisi dulu. Presentasi ini mudah-mudahan besok secepatnya saya kirim ke Pak Johan ya. Terima kasih, saya Le. Sama-sama Ibu. Ya, ada yang lain? Ada Pak Supriyanto, saya Le. Ada saya Le, terima kasih Pak Supriyanto. Pandami, saya Le. Pak. Saya mau tanya tentang akar kata ini. Kayak mati, cawati itu kan mati ya. Apa bahasa Pali itu nggak ada kata sifat kayaknya ya. Dia lebih banyak semua dari kata kerja. Nanti kata kerja jadi dibentuk-bentuk jadi deklinasi. Nanti jadi kata sifat begitu ya. Enggak, ada Pak, ada. Makanya kata sifat ada. Bapak cari di kamus lah. Bapak aktif-aktif gunakan kamus. Ada itu Pak, banyak. Soalnya kan cawati itu mati ya. Mati bukan sifat ya. Ya. Ya, saya nggak tahu ya mati kata kerja atau ya mati, mematikan ya. Iya. Ya mungkin mematikan Pak, tapi bukan mematikan. Jadi kita mati gitu. Saya mati, kamu mati, dia mati. Nah, mati itu kata kerja. Oh iya. Gitu ya. Tapi dia tetap ada kata sifat ya. Karena saya lihat itu banyak di kata benda dan kata kerja. Kata benda nanti yang itu yang kita hafal itu yang 8 jenis itu kata benda, kata kerja semua. Kata sifat jarang ya. Jadi jarang ya.
Enggak, Pak, banyak. Banyak juga ya? Banyak. Mungkin kata sifat nggak ada berubah bentuk ya? Kata sifat itu harus berubah bentuknya mengikuti kata benda yang diikutinya, Pak. Oh. Jadi kayak tadi yang saya bilang kan, si gacanta gitu kan, gacanta kan kemudian ada puriso, ya kan? Berarti gacantanya itu harus berubah menjadi gacanto, ya supaya ngikutin puriso kan, gacanto puriso gitu. Oh iya. Jadi kan dari kata kerja juga dia ya kan? Kata kerja gacati jadi ya, saat ini kebenaran kata sifatnya itu dari kata kerja. Tapi Bapak jangan menyimpulkan bahasa Pali itu gak ada kata kerja, gak ada kata sifat. Ada. Iya. Ada ya? Okay. Banyak. Oh iya. Banyak. Iya, karena banyak sekali definisi dari kata kerja sama kata benda. Iya, makanya karena banyak, makanya sejak dari awal itu saya sudah memperkenalkan namanya kamus. Ya, Bapak saat ini beruntung sudah banyak kamus elektronik. Dulu pada saat saya belajar di Sri Lanka, itu belum ada kamus elektronik seperti ini. Saya harus menggunakan kamus buku yang tempo hari saya pernah tampilkan itu satu persatu saya harus cari, Pak. Iya. Lebih lama lagi. Iya. Terima kasih ya, saya Lai. Sama-sama, Pak Supriyanto. Selanjutnya saya Lai. Ada lagi yang raise hand, yang mungkin ingin bertanya, dipersilakan kepada Bapak Effendi Sumarjono. Ya, selamat sore, saya Lai. Selamat malam, Pak Effendi. Suaranya Pak, lebih kenceng Pak Effendi. Ya, dengan suara saya. Ya, makin jelas. Terima kasih Pak. Ya, saya bingung malam ini itu di screen saya tuh nggak berubah-ubah dari tadi, cuman yang saya lihat tuh piyehi dan apiyehi itu aja. Saya ngomong apa, saya lihat di buku nggak ada saya. Oh begitu Pak? Iya, di depan laptop saya tuh cuman tulisan piyehi wipayogo piduko dan apiyehi sampayogo piduko. Jadi saya ngomong apa tadi dari tadi saya di buku nggak ada. Oh, apa yang salah ya saya? Di screen kami betul, tabel-tabel. Kata kerja awalan, akar, perubahan, sisipan, akhiran. Nah, makanya saya bingung lihat di buku nggak ada. Lihat di mana ya? Jadi piyehi nggak berubah. Itu kenapa ya? Wah, saya juga kurang tahu Pak ya. Pak Effendi, mohon untuk saya pikir lebih baik untuk quit dulu, leave dulu, kemudian lagi. Ya, kemudian masuk kembali, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih ya. Ya, harus quit dulu ya, Pak. Kemudian balik lagi ya, Pak. Iya. Jadi saya bingung ngomongin apa. Saya lihat tadi saya di buku nggak ada. Iya. Makasih. Pak Effendi berarti nanti setelah mungkin besok, Pak Effendi lihat-lihat ya nanti presentasi yang setelah saya perbaiki nanti saya bagikan ya. Iya. Pak Effendi lihat-lihat presentasinya. Kalau misalkan Pak Effendi tidak paham, Pak Effendi boleh tanya saya ya. Iya. Makasih saya Le. Malam ya Le. Saya Le, selanjutnya ada lagi yang seperti ingin bertanya dari Ibu Hera Damayanti. Ya. Bu Hera, dipersilakan Bu. Bu Hera. Bu Hera, suaranya tidak terdengar ya Bu. Oke. Dipersilakan Bu. Suaranya belum kami. Ya, silakan lebih kencang ya Bu suaranya. Oh iya, saya mau nanya saya slide yang sebelumnya, maaf saya. Nah, yang kedua ini yang Rukha Patante Pale Narapasanti itu pohonnya jamak atau tunggal? Tunggal kan ya harusnya saya. Oh iya, benar. Pohonnya tunggal. Ya, misalnya di sini tulisnya dari pohon-pohon. Terima kasih Ibu. Berarti saya ada koreksi dulu nanti ya. Ya, saya satu lagi saya mau tanya. Jadi intinya pelajaran 11 ini perubahan dari kata dasar yang kata kerja itu menjadi kata benda atau kata sifat begitu ya saya Iya, betul Bu.
Oke, baik. Terima kasih saya Lai. Selamat malam. Sama-sama Ibu. Sudah. Sepertinya tidak ada lagi, saya Lai, tidak ada lagi yang bertanya. Oke, sadu. Mudah-mudahan jelas ya, tidak terjadi seperti Pak Effendi ya. Nah ini saya mau melanjutkan dulu ya. Kerjakan PR sendiri ya. Dan saya mungkin karena saya tidak mengetik lagi nanti untuk jawaban-jawaban ya, jadi tidak saya akan kirim ke grup ya, karena saya tidak melakukan pengetikan. Dan silahkan nanti mencocokkan jawaban Bapak Ibu dari mungkin ternyata sekarang sudah banyak jawaban-jawaban yang beredar ya. Silahkan cocokkan dari jawaban-jawaban yang beredar, tapi saran saya jangan melihat jawaban itu sebelum mengerjakan PR ya. Kalau memang tidak ada waktu, tidak dikerjakan PR-nya semua, nggak apa-apa, tapi minimal 5 nomor harus dikerjakan. Ya, kalau Bapak Ibu nggak bikin PR, akan sangat sulit untuk memahami. Ibaratnya Bapak Ibu hanya belajar teori, misalkan apa ya, belajar teori mengendarakan sepeda, tapi Bapak Ibu tidak mengayuh sepedanya sendiri. Sama saja bohong gitu ya. Jadi kerjakan PR sendiri ya. Jika memang ada yang merasa jawabannya agak ragu-ragu, boleh ditanyakan ke grup ya. Jangan ditanya pribadi ke saya ya, tanyanya di grup biar sekalian yang lainnya juga bisa melihat ya. Kemudian belajar tanpa henti ya. Berusaha sampai mati ya. Kita nggak tahu umur berapa, tapi usahakan waktu yang kita punyai itu kita manfaatkan dengan baik bersama pupuk parami ya. Demikian mungkin penjelasan dari presentasi saya. Saya lanjut ke buku. Kelihatan ya, Ciu ya? Kelihatan saya Lai. Halaman berapa ya? Oke. Ya, di sini ya. Mungkin sudah ada yang bisa mencoba atau belum ini? Kalau misalkan sudah ada yang bisa berani mencoba, silakan boleh mencoba. Kalau enggak, saya akan terangkan sendiri. Tapi lebih enak kalau ada temennya ya, gitu ya. Jadi saya bisa bertanya dan dijawab. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, Manami saya Lai. Suki waktu Wiraya. Ya, saya Lai. Ya, silakan. Ya, tapi saya baru selesai sampai nomor 2 nih, mungkin. Nggak apa-apa. Ya. Baru selesai nomor 1 juga nggak apa-apa kok. Nggak ada masalah. Ya. Saya coba nomor 1. Saya baca palingnya dulu. Paniyang ya citwa rodanto darako mancamha patati. Saya tanya dulu ya. Saya tanya pelan-pelan ya. Patati itu apa? Jatuh. Kata kerja orang ketiga tunggal. Oke. Subjeknya? Subjeknya darako. Darako. Rodanto apa? Rodanto itu present participle-nya. Iya, berarti darako itu artinya apa? Seorang anak. Seorang anak. Rodanto? Menangis. Sedang menangis. Ya, jadi anak yang sedang menangis ya. Kemudian ya citwa. Apa? Itu Jeren. Jeren. Diterjemahkannya? Setelah meminta ya. Setelah meminta. Paniyang? Air minum. Air minum. Objek. Objek. Oke. Ya. Berarti macam hal? Itu ablatif. Ablatif. Artinya? Artinya tempat tidur. Oke. Sekarang terjemahkan semuanya. Seorang anak laki-laki setelah menangis, sedang menangis setelah meminta air minum, terjatuh dari tempat tidur. Oke, ya. Kan awalnya saya bilang ya, kalau Jeren itu diterjemahkan lebih dahulu
sebelum kata kerja utama. Baik. Ya, jadi jarannya harus diselesaikan dulu, gitu. Ya, baik. Saya ulang ya, berarti. Iya. Setelah meminta air minum, seorang anak laki-laki yang menangis terjatuh dari ranjang. Perfect, sempurna. Oke, lanjut nomor 2 ya. Lanjut nomor 2 ya. Iya. Oke. Oh ya, coba dianalisa, baca dulu palingnya. Watani labitum icanto wanijo apanang gacati. Oke, cari dulu di sini ada yang jaren atau enggak? Jaren nggak ada, tapi adanya infinitif. Infinitif, ada infinitif ya. Jadi infinitif boleh diterjemahkan setelah kata kerja utama ya. Biasanya mengikuti ya. Ya. Jadi cari dulu kata kerja utamanya. Kata kerja utamanya yang ada ti-nya, gacati. Gacati artinya? Pergi. Pergi. Subjeknya? Subjeknya yang ada o-nya, wanijo. Wanijo. Iya. Wanijo. Kemudian icanto? Icanto itu karena dia awalnya kata kerja, terus ada akhiran o, berarti itu dia present participle. Pinter. Jadi diterjemahkannya apa icanto wanijo? Seorang pedagang sedang berharap. Iya, yang sedang mengharap ya. Kemudian mengharap, sedang mengharap ya. Kemudian sedang mengharap, kemudian dia pergi kan? Pergi untuk apa? Pergi ke pasar, itu untuk labitum, untuk mendapatkan. Ya, pergi ke pasar untuk mendapatkan baju-baju. Baju-baju. Pinter, sempurna. Lanjut ya, nomor 3 belum bikin ya? Belum keburu sih tadi. Belum keburu, nggak apa-apa. Kita coba ya, berani kan? Iya boleh. Ya, oke, kita analisa dulu. Cari dulu, ada jarennya nggak? Jarennya yang ada ya. Pinter, ada ya. Ada ya, jarennya. Coba jarennya di jarennya diselesaikan dulu. Upasako Padumani ada. Seorang murid, ya seorang murid awam, umat awam gitu. Mengambil bunga-bunga. Setelah mengambil bunga-bunga lotus, bunga-bunga teratai. Cari lagi. Ada lagi nggak ini? Ada di swa. Di swa. Jadi di swanya dulu. Lalu. Melihat. Oh ya, artinya melihat. Melihat Buddha. Setelah melihat Sang Buddha, pergi ke wihara. Wasidati masuk. Setelah jaren, berarti jarennya diselesaikan dulu ya, Sally. Setelah melihat Buddha. Setelah membawa ini, setelah melihat Buddha, pergi ke wihara dan yang pergi ke wihara siapa nih? Upasakonya. Iya, kenapa upasakonya? Karena akhirannya o. Oh iya. Ya, jadi yang pergi ke wihara itu bukan Buddha ya. Yang pergi ke wihara adalah upasako. Ya, karena di sini o, ya kan? Di sini juga o. Yang pergi ke wihara itu adalah upasako ya, benar ya? Iya. Oke, kemudian pasti berarti kan ini bergembira. Oh ya pasti berarti bergembira. Bergembira, gitu ya. Bergembira gitu ya, bergembira. Jadi coba diterjemahkan, disusun kalimatnya. Jadi seorang umat laki-laki setelah mengambil bunga-bunga teratai, pergi ke wihara. Sambil gitu ya? Sambil pergi ke wihara. Melihat Buddha. Setelah? Setelah melihat Buddha,
bergembira. Iya. Oh, Bisa kan? iya bisa. Ini sadu. Nomor 4 yuk, coba. Ya, Sakuno, Tundena, Palang, Haranto, Lukasma, Upatati. Subjeknya Sakuno, terus kata kerja orang ketiganya Upatati, kata kerja utamanya. Iya. Terus present participle-nya Haranto. Iya. Haranto itu berarti objek untuk present participle-nya Palang. Itu Tundena itu alat instrumental. Lukasma itu ablatif. Saya coba susun ya saya lihat. Iya. Seekor burung sambil mengambil buah dengan membawa buah dengan paruhnya terbang dari atas pohon. Ya, terbang dari atas pohon boleh. Sadu. Ayo, satu lagi, 5. Terbang dari pohon. Ya. Ya, nomor 5 Ciwarang, Pariesan Pasa, Samanasa, Acaryo, Ciwarang, Dadati. Subjeknya, ini kan Dadati kan predikannya Dadati, kata kerja ketiga. Terus subjeknya Acaryo. Ini Samanasa itu datif. Ini juga ya mengikuti di sini ya. Oh, iya dia bisa mengikuti. Iya. Karena ini belakangan entak kan, terus di deklinasinya asma kan. Oh iya. Iya siap. Coba saya susun ya saya lihat. Iya silahkan. Seorang guru mencari sambil mencari jubah untuk seorang pertapa. Sambil mencarinya itu bukan si Acaryo loh. Sambil mencarinya itu si Samana loh. Oh iya sama. Ya, yang sama. Ya. Jadi Acaryonya dulu, Samananya kan nanti nih. Samananya kan apa tadi datif kan? Untuk kan? Nah ini nanti diselesaikannya belakangan. Jadi selesaikannya yang ini dulu. Iya. Berarti seorang guru memberikan jubah untuk seorang pertapa yang sedang mencari jubah. Sempurna. Sadu. Terima kasih banyak. Ada lagi yang lain mau mencoba? Jangan mau kalah dong. Belum ada saya lain. Ayo kalian minta dipersilahkan untuk berpartisipasi. Masa cuma satu? Ayo, nggak ada yang resen. Dipersilakan, ayo. Kalian minta yang lain. Nah, oke. Sudah ada sekarang Ibu Simfoyana. Dipersilakan, Bu. Sukihoto Sayale. Ya, Sukihoto Ibu, silakan. Nomor 6. Aranye, Ahindanto, Ludako, Dawantam, Nigam, Pasitwa, Sarena, Wijati. Aranye mau disebutkan satu-satu kasusnya Sayale atau gimana? Ya, satu-satu Bu, kasusnya dulu. Tapi mulai dari ini aja. Ibu mau mulai dari kiri ke kanan atau mau mulai diacak dari kata kerja utama, terserah. Silakan Bu. Oke. Kalau aranye dari kiri ke kanan aja ya. Oke, Sayale. Oke, ke kanan. Aranye lokatif Sayale. Ya, lokatif tunggal. Pintar. Ahindanto. Person participle. Ludako. Nominatif
tunggal. Ya. Dawantam. Ablatif ya, objektif, objek tunggal, migam. Apa Bu, dawantam Bu? Dawantam, objek. Objek ya, objek tapi dia di sini oke, objek, and then migam. Migam juga objek saya. Oke, berarti di sini adalah si present. Oh, present participle. Oh, oke. Participle yang menerangkan si objek. Objek, oke. Ya. Pasitwa apa? Pasitwa itu geren saya. Ya. Sarena, enak dengan panah. Dengan panah ya. Dengan anak panah ya. Dari Wijati, kata kerja ketiga tunggal. Iya, silahkan Bu disusun diterjemahkan. Seorang jaran dulu ya Bu ya. Jaran dulu ya. Oh, oke. Dari jaran berarti ini jarannya berarti subjeknya dulu juga boleh di sini subjeknya. Seorang pemburu memanah. Ini dulu. Ini sebagai present participle nih. Dia kan dekat-dekat sama si subjeknya. Oh ya. Ini diterjemahkan dulu. Seorang pemburu berkeliaran di hutan. Setelah melihat rusa yang sedang berlari. Pinter. Dan memanah dengan panah. Sadu. Pinter Ibu. Nomor 7 Bu. Uyane ahindamanamha umaramha brahmano padumani yacati. Uyane itu netral, lokatif saya. Lokatif tunggal. Lalu ahindam umham. Berarti present participle, tapi dia menggunakan umham. Berarti dia memakai lokatif. Tunggu, dari nara, naraha, narasma. Ya. Dari umaramha, dari ablatif, tunggal. Brahmano, nominatif tunggal. Padumani, netral. Objek netral jamak. Ya. Sati, kata kerja ketiga. Ya, silakan Bu disusun. Seorang brahmana, ahindamana hama. Tunggu saya. Seorang brahmana. Ini dulu. Seorang brahmana meminta bunga-bunga. Bunga-bunga lotus ya Bu ya. Di sini padumani bunga lotus ya. Halo? Ibu? Bu Simfoyana? Putus ya? Suaranya terputus, ya sepertinya begitu. Bu Simfoyana bisa diteruskan? Agak sedikit lebih keras Bu, sudah ada suara sedikit kayaknya. Di unmute ya kayaknya ya? Oh iya, nggak sengaja ke unmute. Nggak sengaja ke mute saya. Iya, nggak apa-apa Bu. Silakan Bu, lanjutkan. Seorang brahmana meminta
bunga lotus dari bunga lotus ya, bunga lotusnya banyak. Bunga lotus ya. Bunga lotus dari seorang putra yang sedang berkeliaran di hutan. Iya, pinter. Sadu. Nomor 8, Ibu. Sadu. Oke, saliratena gatsamanehi amacehi saha acario hasati. Ratena dengan kereta kasus dengan kereta gatsamanehi past participle Present participle. Ablatif. Present. Sorry. Present. Ehi gatsamanehi. Ehi itu ada dua bentuk, Bu. Ya. Dari atau bisa juga dengan, bisa juga dengan. Nah, jadi ini kayaknya lebih ke karena ada saha. Dengan. Ya. Karena ada saha maka dia dengan ya, Bu ya. Saha dengan. Oke. Amacehi dengan acario itu nominatif tunggal, hasati kata kerja ketiga. Iya. Coba Bu disusun. Seorang guru, hasati tertawa, seorang guru tertawa bersama menteri-menteri yang sedang pergi dengan kereta. Sadu. Lanjut, Bu. Nomor 9. Danang silani rakamana manusa sage upajanti. Danang bisa netral. Danang netral. Tunggal. Bu Simfoyana, sepertinya tidak stabil. Nominatif. Tunggal. Halo? Ya, Ibu, silakan. Ya, bisa, nominatif Bu. Tunggal. Oke. Danang netral mana? Ya. Dada mana? Present participle. Ya. Silani netral. Netral nominatif jamak. Rakamana bisa nominatif, bisa akusatif ya, Bu ya? Bisa dua ya? Oh iya, oke. Oke. Akusatif, ya akusatif. Rakamana. Rakamana present participle. Manusa. Manusa subjek enggak subjek jamak. Ya. Sage netral lokatif. Sage dia bisa akusatif, Bu. Akusatif. Oh ya, saya bisa akusatif karena ada upajantinya ya, saya. Iya, dia di sini objek yang jamak. Ya. Upajanti kata kerja ketiga.
Bisa di sini bisa objek jamak, bisa lokasi yang tunggal, Ya, Ibu ya. lokatif tunggal. Nanti kita coba terjemahkan, entah dia lebih bagusnya sebagai subjek atau sebagai lokatif, nanti kita analisa ya Bu ya. Oke, Saleh. Oke, coba Bu Manusia, diterjemahkan. Upajanti. Upajanti tadi artinya apa, Saleh? Upajanti itu kayak terlahir gitu ya. Terlahir, seperti itu upajanti ya. Terlahir. Upajanti manusia terlahir di surga. Tapi ini diterjemahkan dulu. Ya, manusia yang menjaga sila, bisa yang memberikan dana, terlahir di surga. Terlahir di surga. Berarti sagenya itu lokatif. Iya, lokatif tunggal. Singular ya. Oke, Bapak Ibu mohon maaf karena hari ini saya masih ada tugas yang lainnya. Jadi hari ini saya cukupkan sampai saat ini saja. Mohon maaf ya. Nanti saya harapkan mulai dari nomor 10 sampai selesai, entah nomor berapa ini. Tolong dibuat dulu ya, dari mulai 10 sampai 30. Tolong dibuat PR-nya. Nanti minggu depan kita bahas lagi ya. Saya harapkan Bapak Ibu benar-benar bikin PR-nya sendiri ya. Walaupun di luaran sana banyak jawaban-jawaban yang sudah beredar ya. Dan saya juga tidak akan mengetik kembali jawaban-jawaban. Mohon Bapak Ibu mengerjakan PR tanpa melihat jawaban-jawaban itu tersebut ya. Jika ada keraguan boleh ditanyakan ke grup ya. Demikian hari ini dari saya kembalikan lagi ke Ciulia. Oke, terima kasih saya Lai Anumodana atas penjelasan dan bimbingan saya Lai di kelas Pali Primer malam ini.